pantai. Bagaimana energi lift yang menghantam sebuah bukit, kita bisa terangkat dan bisa sore di sepanjang bukit, ya, sebagai penghubungan. Nah, kemudian setelah itu bisa lancar, kita masuk ke XC. Nah, XC berada pada titik top level. Ini adalah, teman-teman, adalah satu proses untuk mencapai cross country di top level. Nah, ini adalah satu proses belajar. Maka Elevation kita memberikan kesempatan atau memberikan pelajaran atau kesempatan teman-teman untuk bisa terbang untuk mencapai level ini. Ya, ini adalah bentuk dari piramida experience yang harus kita ketahui di sini. Oke, berikutnya adalah what is the single most important skill in spirituality? Ini apa? Ya, keterampilan apa yang paling penting dalam terbang misi? Sebelum saya ke berikutnya, aku mau tanya apa? Setuju? Kira-kira apa? Keterampilan apa yang paling penting dalam terbang misi? Membaca thermal. Kesabaran. 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 Thermal. Lagi. Voting. Hah? Voting. Ya. Itu bagian dari pelajaran. Yang pertama adalah observasi, pengamatan. Kenapa begini? Terbang cross country itu kalau sudah kita di atas terbang, maka observation adalah mendominasi. Kalian terbang tanpa observasi, maka kalian tidak bisa mengimprovisasi dari terbangannya. Anda harus observasi kalau dari atas cuaca, kemudian jarakan, pilot yang lain. Nah, itu adalah yang harus dipahami teman-teman, bahwa begitu terbang cross country, yang pertama adalah observasi. Di observasi itu luas. Dari observasi maka ada beberapa bagian, dari weather cloud, potential thermal, potensial thermal itu nantinya akan terhubung bagaimana teknik kita thermaling, bagaimana teknik kita untuk lebih efisien masuk ke thermal, kemudian kita bisa lebih tinggi dan cepat untuk mencapai ketinggian, kemudian transisi. Nah, jalur terbang kita selalu observasi, jalur terbang untuk transisi kita tidak seperti kacamata kuda. Jadi kita selalu terbang itu melihat ke atas ke bawah, dari tanda-tanda alam itu di pilot lain, kemudian perubahan cuaca, kemudian emergency landing, di mana bisa terbang, kalian pasti akan setelah out of the box dari penerbangan normal, maka kalian akan mendarat. Suatu saat kalian begitu tidak mendapatkan lift, maka itu akan mendarat. Ya, emergency landing kalian harus. Kemudian ladder feedback atau kritikan ladder, cara bagaimana mengendalikan ladder dalam kondisi turbulen, frekuensi kolaps, ya. Karena kalau kita XC, maka kita akan beradaptasi dengan berbagai kondisi tidak ada lagi kondisi thermal, kondisi lift, kondisi yang bervariasi, baik itu yang rough, ya, smooth. Anda akan mengalami berbagai macam. Kemudian active piloting itu ya Anda harus fleksibel dan harus ada kontak dengan sayap yang kalian pergunakan. Nah, semua itu observasi itu nanti akan masuk kepada decision, keputusan. Bagaimana Anda harus memutuskan go atau wait. Oke, berikutnya komponen dasar eksi. Setelah kita di observasi dan lain sebagainya, komponen dasar eksi adalah weather. Weather kita ketahui bahwa kita bermain di cross country, weather menjadi sebuah bagian yang harus kita pelajari.
Kemudian penerbang skill. Jadi setelah waiter, penerbang skill itu adalah keterampilan Anda. Keterampilan kalian itu harus memperbaiki. Kalian punya kekurangan skill, maka ini harus diperbaiki di sini. Penerbang skill, bagaimana termaling yang baik, bagaimana transisi, bagaimana approaching landing, itu harus dibangun. Berikutnya adalah peralatan terbang, harness glider. Ini adalah yang juga salah satu alat bermain kita untuk terbang racing. Sayap, ya, ikut peralatan itu dipakai kita untuk performa kita untuk bisa terbang jauh. Kemudian harness yang nyaman, kemudian aerodinamiknya bagus, maka performa kinerja kita dalam cross country dan terbang jauh itu akan menjadi lebih menguntungkan bagi penerbang. Kemudian sebagai alat bantu navigasi instrumen GPS HT, ya, atau GPS, instrumen itu bisa ada vario. Vario itu sebagai alat bantu kita untuk sensor, ya. Sensor kita di saat terbang, jadi vertical speed. Kalau kita terbang, kalian kan sudah tahu bahwa ada bunyi vario. Itu adalah bagian dari sensor dari kemampuan Anda yang bukan sebagai seorang bukan polisi, kita kan bukan di udara, ya. Jadi alat bantu ini insting, ya, kalau burung yang mereka sudah punya naluri dan insting, maka bisa mengendalikan ini. Tapi dengan instrumen untuk pilot seorang manusia harus bisa untuk memanfaatkan alat-alat ini untuk membangun kinerja dan performa terbang. Ya, saya kira ini untuk sekilas materi introduction. Untuk besok kita akan ada observasi di landing. Sebelum besok terbang, saya sampaikan bahwa untuk besok itu kita ke bawah drama materi di kelas, kemudian akan ke landing. Ada landing alternatif dan landing official. Itu kita akan melihat observasi obstacle yang ada di landing. Dan perlu diketahui bahwa besok kita akan terbang setelah Jumat. Pagi kita setelah Jumat kita nanti besok terbang lantai, mungkin mempelajari lokasi-lokasi lift, lokasi-lokasi diamond lift. Setelah itu hari Sabtunya baru kita akan di fokus lagi. Yang untuk discuss home theory bisa mulai, ya. Untuk introduksi dari saya cukup. Kita akan ke baik. Selamat malam teman-teman semua. Ada pertanyaan? Nggak ada, ya? Dan tadi saya lihat soalnya pada diam semua. Kalau tadi Om Lili menjelaskan tentang eksi, saya kebetulan di sini dapat tugas mewakili Ina untuk menjelaskan elevation itu siapa sih. Jadi saya mungkin sedikit saja menjelaskan elevation itu berawal dari sama-sama punya kecintaan terhadap eksi. Semua teman-teman semua suka eksi, dan kita melihat ada gap yang terlalu jauh antara Om Lili, generasi Om Lili terhadap generasi sekarang. Jadi kita sama-sama membuat suatu, pertama sih komunitas, ya. Kita eksi lover lah. Kemudian karena kita ingin sama mengembangkan, kita bentuk kelas dan sampai saat ini kalau ditanya apakah berbadan hukum, saya sampaikan elevation berbadan hukum. Dan kita juga punya izin untuk pendidikan, izin untuk sebagai promotor kegiatan,
Kemudian di samping juga ada penjualan, kita juga punya izin untuk penjualan retail, dan satu lagi pengelolaan tempat. Jadi teman-teman jangan usah khawatir apakah ini resmi. Kemudian kita juga sudah bersurat kepada seluruh lembaga yang berwenang, Notam clear, dengan kuasi pusat clear, kuasi daerah clear, semuanya clear. Jadi jangan khawatir. Yang pertama adalah elevation, standing legalnya benar-benar clear. Kemudian tadi berawal dari kecintaan refleksi, tidak hanya sih, kita juga ingin membangun komunitas di tempat kita terbang. Itu kenapa kita hanya menyediakan makan malam, makan siang sendiri-sendiri. Kita usahakan untuk kita itu membangun ekonomi masyarakat. Di Tekno atau di Dede kan banyak hal. Jadi teman-teman ya silakan untuk yang ikut membangun ekonominya tempat yang kita buat terbang. Kemudian satu lagi, kita tidak melihat ada botol di sini. Kalau mau ambil minum, ya ambil sendiri. Jadi kita mengurangi sampah plastik karena kita cinta terhadap alam. Nah, apa lagi? Ya, itu ya. Sekali lagi, kita punya kelas beginner. Tahun ini ada 2 beginner sekarang dan mungkin insya Allah di Oktober. Kemudian ada kelas intermediate, itu untuk teman-teman yang PL2 ke atas, dan leadernya itu IND atau INC. Jadi teman-teman yang sekarang sudah mengikuti kelas beginner, kemudian berkembang bisa mengikuti kelas intermediate. Dan tahun depan kita ada kelas juga untuk competition class. Jadi yang kita pelajari adalah bagaimana kita strategi untuk membangun kompetisi. Tujuan kita akhirnya adalah kita teman-teman semua punya skill eksi yang bagus. Jadi kita untuk mengurangi gap antara generasi yang milik dengan generasi sekarang itu kan jauh banget. Jadi kita memfasilitasi untuk bisa semuanya belajar. Dari saya mungkin itu menerangkan elevation. Dan tadi lupa tadi, CEO dari elevation adalah Ina. Kami pemilik DW dan Mbak Indri dan lain adalah semua tim elevation. Baik, kalau ini benar. Ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih. Ya, terima kasih Om Yogi. Kemudian untuk yang berikutnya adalah kita ingin flying experience teman-teman itu seperti apa. Mungkin kita bisa dibagi grup. Besok kita akan terbagi dalam 3 grup, karena untuk si satu grup ini nanti kalau udah terbang agak susah mengawasi kalian. Masih di bawah masih oke, masih bisa kita akomodir. Tapi kalau kalian sudah terbang besok ke atas, ngawasinya udah susah. Makanya kita akan bagi grup, dan besok ada Flying Air Marshal yang akan mendampingi Om Lobis. Ya, besok beliau akan terbang di sekitar kalian. Kemudian Om Chris, Pak Chris. Ya, satu lagi siapa ya terbang ya? Yang mendampingi Om Yogi terbang harus. Bapak. Ya. Oke, jadi besok terbang akan didampingi. Jadi kita akan kalian terbang take off, kemudian kita akan dengan radio. Radio frekuensinya kita ada 3. Besok kan kita bagi 3. Jadi nanti kan kita bagi grupnya. Sesi ini sekarang kita ingin share, atau mungkin teman-teman dibagi grup deh. 1, 2, 3, 4 grup. Saya pengen flying experience kalian apa, kemudian tujuan untuk ikut di elevation beginner course ini apa ya. Mungkin kita begini ya, atau kelompok ini, kelompok tengah kayak Pak dulu.
Ya, mungkin ada siapa yang mau ini? Coba, Dede. Jadi pelatih salah satu coba bisa sampaikan ke teman-teman di luar Indonesia. Ada dua, boleh. 1, 2, 3 orang. Dari Malaysia. Ya, boleh. Bisa di depan. Assalamualaikum, selamat sore. Good evening. Nama saya Muhammad Mustafa, bisa panggil Mus, dari Malaysia, di utara pantai timur, tidak jauh daripada Kelantan. Sekarang ini kalau ikut rating saya dalam proses ke catering. My experience, saya daripada tim 3 Avenger di Bukit Ubus Tegalu ini. Saya pernah bertemu sama Abang Yogi, Pak Dodi, sama sebelah Jaya Dimas. Ada lagi ingatkah tahun suka itu pergi ke SIP? Ya, SIP di sana bersama mereka. Ada ramai lagi teman yang saya kenal. Untuk lintas alam ini yang terbaru itu di Thailand, Kasadau. Yang di Kasadau itu jarak distance tidak jauh, hanya 43 km.